warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Rahmayanti dari 10 ADP 4 ingin menyampaikan sedikit ringkasan pematerian mengenai dampak penjajahan Jepang bagi bangsa Indonesia dalam bidang ekonomi. Seperti yang teman-teman ketahui, Indonesia telah dijajah oleh beberapa negara, termasuk negara Jepang. Dan seperti yang teman-teman ketahui, Jepang memang tidak lama menjajah Indonesia, tapi di antara negara lain yang telah menjajah Indonesia, Jepanglah yang termasuk banyak tindakan dan banyak meninggalkan dampak maupun dampak positif ataupun dampak negatif kepada rakyat Indonesia. Seperti mula-mulanya, Jepang datang ke Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942, tepatnya di Tarakan, Kalimantan. Ini merupakan salah satu awal mulanya penjajahan Jepang kepada rakyat Indonesia. Penjajahan ini berlangsung di Indonesia pada tahun 1942. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui, Jepang itu menyerah dengan sendirinya loh teman-teman kepada bangsa Indonesia karena telah jatuhnya bom Hiroshima di pulau atau kota Nagasaki dan jatuhnya bom atom di pulau Nagasaki dan Hiroshima. Nah, jadi teman-teman, di sini Dini ingin membahas mengenai dampak-dampak positif, negatif maupun dampak panjang maupun dampak jangka panjang dari sisi penjajahan bangsa Jepang ke Indonesia. Nah, teman-teman, penjajahan Jepang di Indonesia memiliki dampak yang signifikan dalam bidang ekonomi. Jadi teman-teman, di sini Dini akan membahas dampak penjajahan Jepang di Indonesia dalam bidang ekonomi ya teman-teman. Tapi ada kok di bidang lain seperti di bidang seperti bidang sosial, bidang ekonomi dan bidang lain-lainnya. Jadi Dini di sini ingin membahas di bidang ekonomi. Jadi dampak negatif bangsa Jepang itu menjajah di Indonesia yaitu pengurasan sumber daya alam. Nah, teman-teman, sumber daya alam apa yang dimaksud dengan dampak negatifnya itu? Nah, sumber daya alamnya seperti Jepang menguras sumber daya alam Indonesia seperti minyak, batu bara, dan hasil hutan untuk kepentingan perang mereka. Jadi teman-teman, Indonesia ini termasuk yang banyaknya rempah-rempah. Jadi Jepang selama di Indonesia ini termasuk banyak mengambil rempah-rempah kita ya teman-teman untuk diperjualbelikan, dan untungnya untuk mereka tidak dibagikan untuk rakyat-rakyat kita, walaupun kita sudah dibuat kerja, tapi itu kita termasuk kerja paksa tanpa digaji teman-teman. Jadi lanjut ke dampak kedua. Dampak kedua yaitu penghancuran infrastruktur. Banyaknya infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan bangunan yang hancur akibat perang dan tembakan atau serangan bom dari Jepang. Terus yang ketiga adalah pengangguran dan kemiskinan. Teman-teman, semenjak Jepang masuk ke Indonesia, jadi Jepang kan yang memegang semua hak milik Indonesia. Jadi kita itu hanya disuruh kerja paksa tanpa digaji. Jadi itu meningkatkan banyaknya pengangguran, atau mungkin semua diambil alih oleh bangsa Jepang, sehingga kita tidak memiliki pekerjaan yang membuat kita kehilangan pekerjaan dan jatuh miskin akibat penjajahan Jepang. Terus yang keempat adalah inflasi dan kehilangan nilai mata uang. Nah teman-teman, apa yang dimaksud dengan kehilangan nilai mata uang? Yaitu Jepang mencetak uang secara besar-besaran, menyebabkan inflasi dan kehilangan nilai mata uang di Indonesia. Jadi teman-teman, Jepang ini mencetak uang sebanyak-banyak mungkin, hingga menyebabkan banyaknya nilai mata uang itu kan keluar. Jadi
Semakin banyak mata uang yang keluar, semakin tidak berharga duit itu, seperti terjadinya inflasi pada duit. Terus kita beralih ke dampak positif. Jepang tidak hanya membawa dampak negatif ya teman-teman ke Indonesia, Jepang juga membawa dampak positif. Dampak positifnya yaitu pembangunan infrastruktur. Jepang juga membangun beberapa infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan Jepang juga membangun infrastruktur, juga membangun seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan yang masih digunakan hingga saat ini. Terus, Jepang juga memiliki dampak positif yaitu sebagai pengembangan industri. Jepang membangun beberapa industri seperti tekstil dan kimia yang membantu meningkatkan kemampuan industri Indonesia. Yang ketiga, penggunaan teknologi modern. Jepang memperkenalkan teknologi modern seperti mesin dan peralatan yang hingga saat ini masih ada kita gunakan ya teman-teman. Buktinya kita juga masih ada loh membeli barang-barang yang itu made in Jepang ya teman-teman. Terus peralatan yang dibuat Jepang ini yang membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas industri Indonesia. Terus kita masuk ke dampak jangka panjang. Yang pertama itu yaitu ketergantungan ekonomi. Penjajahan Jepang membuat Indonesia menjadi sangat tergantung pada ekonomi Jepang. Seperti yang Dini bilang tadi ya teman-teman, mereka mengambil rempah-rempah dan memperkerja paksakan kita tanpa kita mendapatkan gaji sedikit pun dari mereka, dan hasilnya itu menjadi untuk hak milik mereka ya teman-teman. Jadi di sini penjajahan Jepang membuat Indonesia menjadi sangat tergantung pada ekonomi Jepang yang berdampak pada ketergantungan ekonomi Indonesia hingga saat ini. Nah, seperti yang Dini bilang teman-teman, walaupun kita ini bangsa Indonesia dan kemerdekaan sudah menjadi milik kita, tapi teman-teman, di atas dari segala atasnya di Indonesia ini masih ada sangkut pautnya loh teman-teman dengan orang Jepang. Tanpa teman-teman sadari, pemerintah di atas pemerintah ini masih ada loh sangkut pautnya dengan orang luar teman-teman. Jadi nggak sepenuhnya Indonesia ini dipegang oleh pemilik asli bangsa Indonesia. Lanjut, yaitu kedua, kesulitan pembangunan ekonomi. Dampak penjajahan Jepang membuat Indonesia mengalami kesulitan dalam pembangunan ekonomi, terutama dalam pengembangan industri dan meningkatkan kemampuan ekonomi. Terus, dalam keseluruhan, penjajahan Jepang memiliki dampak yang signifikasi dalam bidang ekonomi Indonesia, baik positif maupun negatif. Namun, dampak negatifnya inilah yang lebih besar dan berlangsung hingga saat ini ya teman-teman. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang dapat Dini jelaskan dalam penyampaian mengenai materi dampak penjajahan Jepang dalam bidang ekonomi. Kalau misalnya ada yang salah dan kurang dalam penyampaian Dini, Dini mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.